Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman komunikasi bisnis. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, tapi sebelum itu seperti biasa, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan langsung lompat kepada materi penulisan surat lamaran kerja. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara membuat surat lamaran kerja dengan pendekatan AIDA, AIDA, kemudian pengorganisasian surat lamaran kerja, dan terakhir ada beberapa tips untuk lamar kerja, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, walaupun sekarang sudah banyak sekali cita-cita setelah lulus adalah membuat pekerjaan, tapi ternyata tidak banyak juga mahasiswa lulusan S1 yang ketika lulus ingin mencari pengalaman lah ya istilahnya, dan mendapat atau ingin melanjutkan bekerja seperti itu. Di samping mungkin ada yang melanjutkan S2 dan lain-lain. Surat lamaran kerja merupakan surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Jadi jangan salah, tidak hanya karyawan saja yang biasanya dengan menggunakan surat lamaran kerja, tapi juga jika mencari seorang pimpinan, kepala bagian, kepala staf, dan lain-lain. Ketika seorang mencari pekerjaan akan menuliskan surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja ini nanti yang kemudian akan dilampiri oleh CV atau kurikulum vitae atau resume atau yang lebih dikenal sebagai daftar riwayat hidup. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya teman-teman, surat lamaran kerja itu sendiri, CV, resume, daftar riwayat hidup itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, dalam surat lamaran kerja itu isinya adalah kemampuan yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tentunya. Jadi untuk mengetahui atau untuk membuat surat lamaran kerja, tentu saja teman-teman harus mengidentifikasi kebutuhan apa atau yang teman-teman inginkan dimasuki lowongannya. Dalam surat lamaran kerja hanya melampirkan poin hal yang penting saja yang perlu diketahui oleh pihak perusahaan. Jadi diharapkan jangan bertele-tele. Bagaimana cara pembuatannya teman-teman? Yang pertama bisa dilakukan dengan pendekatan AIDA. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, yang pertama harus menimbulkan perhatian. Jadi bagaimana caranya surat itu menimbulkan perhatian bagi si pembacanya atau orang yang akan menerima surat kita. Misalnya di sini saya tuliskan, pelamar menunjukkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Jadi dengan adanya si pelamar ini, apa sih keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan? Di sini, pelamar juga dapat mencantumkan dari mana informasi lowongan yang didapatkan. Kalau zaman dulu mungkin dari koran, dari iklan, dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin banyak sekali dari website, dari Instagram, dari berbagai sosial media, teman-teman. Kemudian yang kedua harus menunjukkan ketertarikan bagi siapa? Bagi si pembacanya. Salah satu caranya adalah di sini saya tuliskan perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut itu relevan dengan kemampuan yang dimiliki oleh si pelamarnya. Dan tambahan lagi biasanya, pelamar harus meyakinkan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Attention, kemudian interest, kemudian desire. Meyakinkan dengan bukti pendukung yang relevan. Jadi tidak hanya mengucapkan saja, tapi juga melampirkan ya bukti-bukti yang relevan. Maka dari itu kenapa surat lamaran kerja umumnya harus dilengkapi dengan CV. Nah, CV itu yang kemudian berisi dengan hal-hal yang meyakinkan di surat lamaran kerja. Dan terakhir dalam pendekatan ini adalah action. Jadi bagaimana caranya supaya si surat lamaran pekerjaan ini bisa menimbulkan langkah atau sesuatu yang dikerjakan oleh si pihak perusahaannya tadi. Misalkan kita juga menuliskan harapan untuk dapat dihubungi, bagaimana kelanjutan lamaran yang kita masukkan. Kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara kerja misalkan. Tapi ini juga tergantung pada
proses atau prosedur yang ditawarkan di perusahaan. Langsung saja teman-teman di sini ada pengorganisasian atau bagaimana cara membuatlah ya bahasanya surat lamaran kerja. Isinya ada apa saja? Yang pertama adalah paragraf pembuka. Umumnya menginformasikan bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi pekerjaan yang diminati. Nanti kita akan lihat contohnya setelah ini. Kemudian ada paragraf pertengahan, menyajikan kualifikasi yang dimiliki untuk mengisi pekerjaan yang diinginkan oleh si pelamar. Dan terakhir ada paragraf penutup, berisi harapan untuk tindakan selanjutnya. Jadi surat ini tidak hilang begitu saja ya maksudnya. Nah, contohnya di sini teman-teman, paragraf pembuka tadi yang saya sampaikan. Umumnya bisa jadi berisi salam, dimulainya bebas. Bisa mengungkapkan kualifikasi, bisa sumber informasi, dan lain-lain. Teman-teman untuk lebih lengkapnya silakan dibuka bukunya Komunikasi Bisnis yang saya referensikan di awal itu ada di halaman 246 dan 247 ya. Silahkan dibaca, itu ada 2 contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini satu contoh dari saya ini adalah sebuah informasi lowongan pekerjaan dari Instagram Karir Indonesia, teman-teman. Di sini mereka mencari untuk digital content writing spesialis. Di sini ada persyaratannya apa saja dan informasi lebih jauhnya seperti apa. Nah, dilihat dari lowongan ini, maka teman-teman bisa membuat sebuah paragraf pembuka. Misalkan ini saya contohkan, salam dulu ya, dengan hormat. Berdasarkan informasi dari Instagram Karir Indonesia yang diunggah pada 15 Mei 2020 mengenai lowongan digital content writer spesialis, saya tertarik untuk menempati posisi tersebut, misalkan. Atau bisa mulai dari, saya adalah lulusan dari mana, atau saya memiliki kemampuan di bidang digital content writer, atau saya memiliki kemampuan untuk mengedit berbagai tulisan di dalam media online. Nah, dengan melihat lowongan pekerjaan ini, maka saya tertarik untuk itu pada paragraf pembuka. Nah, umumnya dibuatnya tidak terlalu panjang. Jadi dalam satu surat lamaran pekerjaan itu tidak lebih dari 1 halaman. Paragrafnya bisa terdiri dari 3 atau 4 paragraf saja. Karena harus menuliskan sesuatu yang benar-benar poin, lengkap, jelas, dan singkat. Setelah paragraf pembuka, teman-teman ada paragraf pertengahan, berisi kualifikasi yang dimiliki pelamar untuk mengisi pekerjaan. Umumnya ada pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, serta kualitas dari pelamar. Nah, ini masih di dalam informasi yang sama, kita lanjutkan. Misalkan, ini paragraf yang selanjutnya, kalau di awalnya tadi itu menjelaskan tentang informasinya, di sini baru saya masukkan ke pendidikannya. Adapun saya adalah lulusan S1, misalkan ya, komunikasi di Universitas Atmajaya, misalkan Yogyakarta dengan peminatan jurnalistik, kan sesuai ya. Kemudian saya memiliki spesifikasi sebagai editor media online yang juga menyukai dunia digital dan media sosial. Nah, karena di dalam informasinya ini ada tulisan minimal 2 tahun berpengalaman, maka jangan lupa dituliskan pengalamannya. Misalkan tahun 2016 sampai akhir 2018 saya bekerja sebagai content writer di media online mana misalkan. Kemudian di sini juga ada beberapa persyaratan lain, misalkan familiar dengan SEO, kemudian komunikasi dan teknik kepenulisannya yang harus baik, kemudian memiliki interpersonal skill dan bisa menghandle sesuatu yang multitasking, kemudian ada juga persyaratan harus fasih berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bisa dituliskan, misalkan di sini saya tuliskan ya lanjutannya,
saya aktif berbahasa Indonesia, Inggris, dan kalaupun ada tambahan bahasa itu akan menjadi nilai plus, seperti itu. Kemudian di sini untuk menunjukkan mengenai interpersonal dan untuk menghandle beberapa kegiatan, misalkan bisa dituliskan semasa kuliah, saya aktif berorganisasi dan mengasah skill kepenulisan dengan bergabung di pers kampus, misalkan, dan UKM, menulis hal-hal penting yang bisa meyakinkan baca lowongan ini sangat baik untuk dituliskan, tapi sekali lagi tidak perlu bertele-tele atau tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, yang terakhir ada paragraf penutup. Berisi harapan tindakan dari pemberi lowongan. Di sini seorang pelamar harus menuliskan alamat yang jelas dan lengkap. Intinya informasi pribadi harus dituliskan di dalam lamaran pekerjaan. Bisa jadi nomor handphone, nomor WA kalau sekarang ya, kemudian email, sosial media jika diperlukan, serta informasi-informasi penting yang lain. Ini masih di dalam lowongan yang sama. Di sini saya tuliskan untuk paragraf penutup. Dengan ini saya juga melampirkan apa kurikulum vitae, kemudian ijazah terakhir, fotokopi nih ya maksudnya, kemudian surat pengalaman kerja, kemudian atau juga bisa link atau tulisan yang pernah teman-teman buat. Karena apa? Di sini yang diminta adalah sesuai dengan persyaratannya. Dan terakhir sebagai penutup, besar harapan saya agar Bapak Ibu dapat mempertimbangkan saya untuk melakukan wawancara kerja ke perusahaan Bapak Ibu. Tapi ini tergantung dari permintaannya juga ya. Kalau memang ada dituliskan, tapi kalau tidak, tidak perlu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam hormat, kemudian nama. Sekali lagi untuk susunannya teman-teman silahkan dilihat halaman 246 dan 247. Itu dimulai dari tanggal, kemudian ada kepada, kemudian diisi paragraf pembuka, paragraf pertengahan, penutup, dan terakhir berisikan nama dari siapa sih pengirim. Nah, teman-teman, sebenarnya zaman sekarang itu sudah tidak begitu banyak ya, apalagi dengan kemajuan teknologi. Di sini saya perlihatkan tidak semua tempat, kemudian juga memerlukan surat cetak secara langsung, misalkan. Ya, kalau teman-teman familiar dengan media sosial, tentu saja di sini akan saya contohkan. Misalkan teman-teman bisa cari, di sini saya sudah pernah cari nih, Gramedia Karir misalkan. Nah, kadang ada beberapa tempat yang tidak memerlukan lagi surat lamaran pekerjaan, tapi kita langsung bisa meng-apply ke dalam website-nya. Ini salah satu contohnya ya. Misalkan kita langsung klik saja, kemudian kita membuat akun di sana, kemudian langsung register. Nah, mudah sekali. Kemudian atau misalnya, ini maksud saya tadi. Nah, di sini bisa full-time jobs atau internship atau magang, dilihat saja. Ini sudah ada lowongannya masing-masing. Misalkan saya mau pilih porter deh. Nah, tinggal diklik, di sini sudah tertuliskan persyaratannya apa, tinggal ditulis nama, email. Nah, di sini kita tetap harus memasukkan surat lamaran pekerjaan teman-teman. Ada meminta application letter, kemudian di sini ada CV, ada foto terbaru. Mudah sekali. Atau misalkan lagi ada karir. Nah, kalau di sini kita harus registrasi dulu ya. Ini bisa magang atau yang mau langsung ke bagian-bagian tertentunya di sini. Kita harus registrasi dulu. Kemudian misalkan yang lain ada lever misalkan. Nah, di sini lebih jelas ya, ada lulusan baru, profesional, misalkan lulusan baru deh. Tinggal diklik saja.
Sama di karir ya. Nah, apa? Langsung daftar. Klik saja daftarnya. Nih, lanjutkan ke proses pendaftaran. Ya, tinggal memasukkan lowongannya sesuai dengan yang ada informasinya di bawah sini, teman-teman. Nah, tapi memang kemudian tidak semua tepat yang seperti itu. Jadi, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menuliskan lowongan pekerjaan. Bagaimana yang saya jelaskan tadi. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, ini ada tips untuk pelamar yang perlu diperhatikan dan yang harus dihindari. Kalau perhatikan, harus memiliki kualifikasi yang sesuai atau pengalaman kerja yang juga sesuai. Jadi jangan misalkan teman-teman adalah ahli ekonomi, kemudian daftarnya ke kameramen, misalkan seperti itu. Karena terkadang ada beberapa yang sangat memperhatikan tadi dari ijazahnya harus sesuai. Atau kalau memang teman-teman punya skill di sana itu tidak masalah, tapi bagaimana caranya harus meyakinkan si pemilik perusahaan. Kemudian tunjukkan hal yang positif, surat lamaran harus bersih, rapi, dan menarik. Mungkin kalau sekarang kan kita ngirimnya pakai soft file ya. Jangan sampai scan-scanannya itu misalkan kotor, terlipat, ngeblur, dan lain-lain. Kemudian tekankan hal pembeda yang menjadi nilai tambah. Tapi jangan juga berlebihan. Kemudian tulislah dari sudut pandang pembaca. Yang harus dihindari kalau tidak sesuai kemampuan, tidak perlu. Kemudian, iya tadi ya scan yang tidak bagus. Kemudian, nah ini yang paling penting. Jangan mengatakan bahwa Anda ini menerima pekerjaan apa saja. Kemudian tidak perlu berlebihan, makanya saya bilang tadi harus singkat, jelas. Kemudian jangan meminta belas kasihan, dan terakhir hindari membicarakan gaji kecuali ditanyakan. Seperti itu teman-teman, singkat sekali, dan saya rasa ini sangat mudah dengan berbagai contoh. Intinya kita langsung praktek saja ya. Ya, carilah sebuah surat lamaran kerja, sumbernya bebas, wajib baru, dan analisislah nama perusahaan, posisi yang diinginkan, dan kelebihan pelamar. Di sini saya ada satu contoh, teman-teman. Misalkan ini, sebentar ini ada satu contoh. Ya, ini. Nah, ini ada salah satu contoh. Pada siapa, berarti nama perusahaannya, kemudian informasinya dari mana, kemudian apa kelebihannya. Silahkan dianalisis. Satu saja cukup. Ya, jadi nanti kemudian yang selanjutnya, teman-teman cari sebuah lowongan pekerjaan. Bebas sesuai dengan minat untuk posisinya, tapi diusahakan lowongan ini harus di tahun 2020. Medianya bebas, mau media online mana saja, mau pakai Instagram boleh, atau di website karir di lokasi yang saya referensikan tadi juga boleh. Kemudian posisikan Anda sebagai lulusan Prodi S1 Manajemen UMY. Kemudian teman-teman silahkan buat surat lamaran pekerjaan ke lowongan yang tadi. Seperti yang saya contohkan ya, terdiri dari paragraf pembuka, kemudian pertengahan, dan penutup. Dikumpulkan dalam satu file .pdf yang terdiri dari yang ini, surat lamaran kerjanya di halaman pertama, lowongannya di halaman kedua, kemudian, halaman pertamanya surat lamaran, keduanya analisisnya, kemudian yang halaman ketiga adalah lowongan pekerjaannya, dan terakhir halaman keempat surat lamaran yang ada di lowongan tadi yang sudah teman-teman buat.
Tugas ini saya harap segera dikerjakan karena deadline pengumpulannya masih lama, karena setelah ini saya juga akan memberikan 2 materi yang lain dengan deadline yang sama, seperti itu. Dan terakhir, tugas ini bersifat pribadi. Jika ada kesamaan yang signifikan, saya akan meminta mengulang keduanya, ketiganya, atau mahasiswa yang punya tugas yang terlalu mirip, ya. Dan file ditulis dengan nama lengkap dan NIM, dan dikumpulkan di dalam Google Classroom yang sudah kita punya. Seperti itu saja, teman-teman. Jadi materi kita hari ini membuat sebuah surat lamaran kerja. Sekali lagi saya sampaikan bahwa surat lamaran kerja ini berbeda dengan CV, di mana CV adalah pelengkap dari surat lamaran kerja ini tadi, tapi juga penting, sama pentingnya. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan intinya harus singkat, kemudian menginformasikan apa yang Anda inginkan di perusahaan itu, kemudian tidak bertele-tele, tadi ya tidak usah terlalu panjang, cukup 1 halaman saja, dan tidak semua perusahaan sekarang membutuhkan surat lamaran pekerjaan yang saklek seperti itu, tapi bisa mengisi di website-websitenya teman-teman, silakan bisa explore sendiri. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan tadi terdiri dari 3 bagian, ada pembuka, kemudian ada paragraf pertengahan, dan terakhir penutup. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di Google Classroom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.